Ali Imran ayat 180. Wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Jadi jangan dikira ya, wala yahsabanna, jangan dikira orang-orang yang menahan. Jadi yabkhal itu menahan sesuatu yang seharusnya dia berikan. Yabkhaluna bima atahumullah, sesungguhnya yang dia tahan itu adalah ma'atahumullah, apa yang diberikan Allah. Itu seharusnya dikeluarkan untuk akan kembali kepada dirinya sendiri. Maka orang-orang yang bakhil bima atahumullah, dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka, min fadlihi, dari karunia-Nya, huwa khairul lahum, jangan disangka itu baik orang yang menahan itu tadi. Bal huwa syarrul lahum, padahal itu adalah buruk. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, maka sesungguhnya harta yang ditahan itu yang seharusnya dikeluarkan akan dikalungkan pada hari kiamat. Maka jangan disangka orang yang menahan terhadap rezeki yang Allah berikan yang seharusnya dikeluarkan itu kebaikan buat mereka, padahal itu keburukan. Nah, itu seperti itu. Maka suatu saat yang ditahan itu akan dikalungkan pada hari kiamat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam iyyakum wasyuh fa inna ahlaka man kana qablakum. Maka sifat ini adalah yang menghancurkan kelompok-kelompok di zaman terdahulu. Maka orang yang pengen lingkungannya konstruktif, saling bergotong royong dia. Misalkan lingkungan maju, kemudian punya komunitas yang maju, maka jangan ditahan. Kedermawanannya harus ada di dalam komunitas itu. Maka berapa banyak kelompok terdahulu itu hancur gara-gara sifat kikir atau bakhil. Maka ini akan dijauhkan dari orang-orang yang beriman. Maka di dalam hadis lain, wa khoslatani la tajtami'ani fi mu'min. Maka tanda orang beriman itu tidak punya sifat yang ini. Yang pertama adalah tidak akan berkumpul dua sifat ini pada diri orang yang beriman. Yang pertama adalah al-bukhlu wa su'ul khuluq, bakhil dan akhlak yang buruk. Jadi orang-orang beriman itu kalau masih punya sifat yang salah satu berarti bukan dikatakan orang yang beriman. Maka ciri khas orang yang beriman dia tidak kikir. Dan juga yang kedua punya akhlak yang baik. Itu. Jadi kedua hal ini tidak bakal terkumpul bagi orang yang di dalam diri orang-orang yang beriman, yaitu al-bukhlu wa su'ul khuluq. Jadi kalau masih ada sifat ini berarti masih belum. Dan orang yang pengen kaya maka jangan bakhil. Nah, itu seperti itu. Itu bisa dibuktikan berapa tahun yang akan datang. Itu bisa dibuktikan dari hasil yang kita berikan. Mungkin orang-orang sini sudah tahu dulu apa yang diberikan, apa yang disampaikan dulu itu tahu. Hasilnya adalah beberapa tahun setelah itu. Maka tradisi-tradisi seperti ini, akhlak yang baik seperti ini itu dipertahankan dalam kelompok, meskipun itu dalam kelompok kecil, apalagi di skup luas. Maka ciri khas masyarakat yang madani, masyarakat yang maju, itu biasanya di dalam ahlinya atau di dalam kelompoknya tidak ada sifat yang seperti ini. Yang pertama bakhil, kemudian akhlak yang buruk. Kalau di dalam suatu kelompok tertentu, mau kecil atau besar, kalau tidak ada dari dua sifat ini, insya Allah kelompoknya akan maju. Dan penghuni-penghuni di dalam kelompok itu akan punya sifat kedermawanan, kemudian dia mencetak karakter yang kaya. Meskipun belum kelihatan ya. Jadi belum kaya secara yang diinginkan. Minimal punya sifat qanaah. Kaya hati dulu. Kaya hati ini bisa memperkuat suatu saat kita kaya secara penglihatan orang-orang. Nah itu, jadi kalau sudah seperti ini maka kayanya itu di luar dan di dalam. Nah, bagaimana kita tahu bisa memanen misalkan apa yang kita hasilkan, kebaikan-kebaikan kita yang kita hasilkan di masa lalu, ya setahun atau beberapa waktu yang akan datang buahnya itu akan kelihatan. Maka kalau kedermawanan itu harus melahirkan husnul khuluq, akhlak yang baik. Kalau kedermawanan tidak melahirkan akhlak yang baik,
maka itu belum, masih timpang, masih kurang satu. Itu ya, jadi ciri khas orang yang kaya, yang punya karakter kaya itu tidak bakhil dan punya akhlak yang baik. Maka dua sifat ini tidak akan terkumpul di orang yang beriman. Maka orang yang beriman sudah lulus ini namanya. Bukhl sudah lulus, sudah enggak lagi. Su'ul khuluq udah enggak. Jadi akhlak yang jelek udah enggak lagi. Maka ini akan memperkaya secara batin, pikiran, dan juga memperkaya di lingkungan kita. Maka akhirnya melahirkan muamalah yang baik, kehidupan yang sosial yang sangat baik, membangun. Maka hal-hal yang buruk, misalkan yang datangnya dari luar akan diusir menjauh dia. Ini, jadi sifat ini harus dipertahankan. Kedermawanan, kemudian akhlak yang baik. Walatan saul fadla bainakum. Misalkan ada seseorang yang sekali kita baik, maka jangan lupakan itu. Kebaikan itu jangan lupa. Jangan nunggu kebaikan dari orang. Kita harus memulainya dari diri kita sendiri. Mau kita dibalas baik atau tidak, pasti kebaikan itu akan kembali ke kita. Mau kebaikan kita disalahgunakan sama orang lain, gak ada urusan. Urusan kebaikan yang kita berikan, urusan kita selaku hamba dengan Allah. Jadi orang yang baik hakikatnya tidak bisa ditipu, tidak bisa dibohongi. Kalau karena Allah. Tapi biasanya orang kecewa itu masih hablum minan nas. Maka orang yang baik itu tidak bisa ditipu. Mau kebaikannya disalahgunakan. Kalau misalkan kita menemukan seperti itu, jadi pelajaran. Maka orang baik itu nggak ada transaksinya sebenarnya dengan orang yang kita baiki. Aslinya itu kita mengamalkan ar-razzaq atau al-halim, maha penyantun. Maka transaksinya hakikatnya kita selaku hamba bersama Allah. Maka kebaikan yang diberikan meskipun disalahgunakan tetap akan kembali ke kita. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 237, walatan sawul fadla bainakum. Maka jangan sampai lupa kebaikan-kebaikan orang yang sudah baik ke kita. Kemudian siapa saja. Jangan menunggu ya, jangan menunggu kita dibaiki orang, kita harus memulai. Maka orang yang sudah tidak peduli dia dibalas baik atau tidak, dia terus naik dia. Mau setelah itu dibenci, mau setelah itu disalahgunakan, biar tidak apa-apa. Maka akan ketahuan buahnya beberapa waktu yang akan datang. Orang yang menyalahgunakan itu mereka semakin merosot ke bawah. Orang yang terus bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia terus naik. Yang penting kita tidak melupakan sekecil apapun. Maka kalau sudah menanjak terus, kita tidak peduli hinaan orang. Kita tidak peduli kebencian orang. Kebencian mereka tidak ada apa-apanya. Seolah-olah seperti nyamuk yang menggigit kita. Hanya seperti ini aja. Ya. Jangan merasa lemah ketika kamu dihina orang. Jangan merasa lemah ketika kamu difitnah orang. Jangan merasa lemah kamu ketika direndahkan orang. Mereka hakikatnya tidak bisa merendahkan kita. Bukan mereka yang menentukan derajat kita di bawah atau di atas. Tapi transaksi kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan kita naik terus atau bertahan di posisi atas, hanya urusan kita sebagai hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya. Dalam sebuah riwayat, maka di sini disebutkan wa ayyudain addu minal bukhli walakin sayyidakum Amru bin al-Jum. Ini sampai Rasulullah itu menceritakan sahabat yang bakhil itu sampai ini. Maka obat dari kebahilan itu adalah kita sadar bahwasanya apa yang diberikan ke kita itu semuanya atahumullah, Allah yang mendatangkan. Jadi orang yang selalu menahan, apalagi sampai menahan tidak mengeluarkan zakat, itu abkhol, lebih bakhil. Kan misalnya zakat mal itu nisabnya setahun. Saya biasanya hitung tuh,
Kalau saya bukan zakat fitrah aja, zakat mal juga saya hitung berapa setiap tahun. Dan biasanya itu ada orang saya misalkan saya serahkan ke orang yang sangat membutuhkan di waktu itu, dan itu setiap tahun rutin itu. Itu yang wajib ya. Jadi kalau yang biasa aja, yang sunnah saja misalkan dia bakhil, apalagi yang wajib begitu. Kalau kita sudah menjaga yang wajib, itu yang sunnah-sunnah itu bakal kita laksanakan. Itu kan harus dikeluarkan kan, zakat kan. Zakat penghasilan, zakat mal, zakat pertanian. Setiap panen berapa ya? Ya kan? Kalau misalkan panen padi gitu ya. Kalau dia menggunakan air hujan 10%. Kalau menggunakan beli airnya 5%. Itu terus seperti itu. Maka harta kita menjadi bersih, aman dia. Zahiron wa batinan, secara lahir batin bersih. Maka ini adalah yang kita tahu nih, yang kita tahu itu kan membersihkan itu kan orang tidak tahu kita selalu membersihkan harta kita atau tidak. Ya yang tahu ya kita. Kenapa kok kehidupan dia itu kok kaya terus, nggak pernah turun, biasa aja terus kaya merata. Bahkan sudah yang dari dulu tetap aja seperti itu naik terus. Nah, dijaga ini tadi. Jadi sifat-sifat yang tadi yang harus dijauhi itu, bakhil sama su'ul itu harus dijaga. Zakatnya, apalagi zakat, dia tidak mengeluarkan zakat, dia dikatakan abkhol, lebih bakhil, lebih kikir dia. Itu. Maka ini sampai dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada yang lebih baik, ada yang lebih bagus dari kedermawanan, yaitu al-ithar. Saya selalu mencontohkan dulu, saya kalau membantu orang biasanya saya tanya, apa yang kamu butuhkan? Nah, itu begitu ya. Jadi bukan ini ngasih. Nah, kalau ngasih itu namanya kedermawanan. Itu bagus tuh, tetap bagus. Tapi ada yang lebih bagus. Itu namanya isar. Apa yang dibutuhkan? Bikin jalan ya, benar gak? Bikin jalan karena becek mungkin atau apa. Kalau ada tapi ya uangnya. Di dalam usul fiqh al-isaru fi shafil awal. Itu kalau ada shaf yang kosong, itu jangan menyuruh orang untuk maju, kamu yang maju langsung. Nah, ini yang tidak boleh. Nah, maka yang dibahas di sini adalah al-isar wa fadluhu. Ini lebih dari kedermawanan. Jadi misalkan mau membantu orang, yang kamu butuhkan apa? Makan apa kamu? Nah, itu seperti itu ya. Ini adalah isar. Mengutamakan ma'ah hajatihi, bersama hajatnya apa? Intinya apa? Sesuai kemampuan. Tuh, saya ceritakan tentang sejarah sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin. Saya baca dulu teksnya, aslinya ini. I'lam nasakha wal bukhlu kullu minha yang qasimu ila darajat. Jadi ketahui bahwasannya kedermawanan dan kebakhilan setiap dari keduanya itu yang qasim ila darajat. Jadi terbagi dari beberapa derajat. Fa arfa'u darajatis sakha al-ithar. Nah, kedermawanan yang paling tinggi itu adalah isar. Kamu butuh baju yang seperti apa? Nah, tuh kayak gitu. Kamu butuh makan apa? Meskipun simple. Jadi sini yang qasim darajat, derajat-derajatnya ya. Maka derajat yang paling tinggi dari kedermawanan adalah al-isar. Wa huwa ayyujawwida bil mal ma'al hajah ilaihi. Dia menyantuni orang sesuai kebutuhannya apa. Jadi misalkan ke anak yatim bukan sekedar duit aja. Jadi kalau duit bisa dimakan siapa? Orang lain. Yang dibutuhkan apa? Apa buku? Apa pakaian? Seragam atau yang lainnya.
Intinya sesuai kemampuan yang memberi. Ya. Memang lebih baik menanyakan hajatnya apa. Saya mau ngasih ini nih. Yang dibutuhkan kamu tuh apa? Nah, itu bagus itu seperti itu. Dan ini sudah saya jalankan. Nah, kalau yang seperti ini tidak bakal miskin. Wah itu Pak Ustadz kalau jumlahnya terlalu besar. Iya kata kamu. Allah akan mengganti yang lebih besar. Jadi ada kedermawanan, tapi ada yang lebih tinggi dari kedermawanan, yaitu al-isar. Al-isar itu dari bahasanya artinya itu pengutamaan. Memberikan sesuatu ma'ahajatihi, memberikan sesuatu sesuai kebutuhannya apa. Bukan asal saja ngasih-ngasih. Itu bagus memang. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih bagus. Yaitu memberikan sesuatu ma'ahajati. Bersama kepentingannya apa. Ini namanya isar. Nah, yujawidu bil mal dengan harta, ma'al hajah ilaihi bersama hajatnya. Wa inna masakha ibaratun an badli malin la yahtaju ilaihi li muhtajin au li ghairi muhtajin. Jadi kalau kedermawanan asal aja dia kasih ya bagus. Jadi ngasih aja apa aja. Saya punya baju segudang saya kasih. Kan kita belum tahu kebutuhan setiap orang apa. Memang lebih susah ya. Memang lebih sulit tapi derajatnya lebih tinggi. Maka ada sakho, ada isar. Ini sakho. Atau sakhiyun bisa. Nah, berarti sudah orang yang melakukan isar itu sudah melebihi kedermawanan sudah. Maka kalau yang dikatakan kedermawan dia hanya memberi saja. Mau butuh, mau gimana. Maksudnya isar itu yang paling dibutuhkan tuh apa? Yang paling dibutuhkan apa? Ya jangan minta mobil dong. Ya kalau hanya motor ya dikasih lah kalau hanya motor. Cuman jangan mobil mah dia buat gaya-gayaan ntar. Ya. Ini aja belum punya mobil nih. Ya. Jadi semuanya sesuai kemampuan. Meskipun itu yang terkecil, mau makanan harus ditawari apa yang kamu mau. Jadi jangan mie aja, terus apa aja yang ada. Jadi harus ditawari itu apa. Jadi itu. Ya baik memang kita hanya mengeluarkan saja bagus itu namanya kedermawan. Tapi lebih baik arfa lebih tinggi yaitu al-isar tadi. Ma'ahajati apa hajatnya. Ya itu seperti itu ya. Ini ada yang lebih tinggi lagi. Ini adalah bagian akhlak yang paling mulia. Maka di dalam sakho itu layahtaj, wayahtaj itu sama saja. Kalau kedermawan itu mau dia butuh, mau dia tidak butuh, tetap. Tapi kalau isar yang paling dibutuhkan itu apa? Maka dia memang lebih rumit tapi lebih tinggi derajatnya dibanding kedermawanan. Yaitu seperti itu ya. Kemudian wal badlu ma'al hajati asyaddu. Nah, nih, mengeluarkan sesuatu dengan menanyakan hajatnya itu lebih keren. Lebih oke. Asyaddu. Jadi mengeluarkan sesuatu ma'al hajat. Apa saja. Apa kamu pengen baju yang seperti apa? Yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kamu pengen kerudung yang seperti apa? Seperti ini, seperti itu. Kamu pengen sandal yang apa? Itu bagus, itu namanya isar. Jadi ini adalah bagian yang bagian dari akhlak yang baik, kebaikan yang Allah akan memberikan karunia besar di masa-masa yang akan datang ketika kita bisa melakukan ini. Maka harus dibedakan nih, kedermawanan as-sakho sama al-isar. Kalau saya milih al-isar, ya, saya milih al-isar. Hasilnya luar biasa. Ini. Maka wal badlu ma'al hajah asyad. Nah, ini namanya isar. Wa kama anna sakhawah qad tantahi ila an ayyas wal insan ala ghairihi ma'al hajah. Ya. Ya tetap butuh yang namanya kita menerima sesuatu tetap butuh. Tapi kalau isar yang paling dibutuhkan itu apa? Nah, itu. Fal bukhlu qad yantahi ila ayyabkhula ala nafsi ma'al hajah. Tapi kalau kebahilan
Dia menahan sesuatu untuk memberikan sesuatu karena ada maunya. Ya mungkin pengen sesuatu yang, jadi jangan sampai habis misalkan harta yang saya ini. Tapi ini dicela, madhmum. Sifat bukhil ini madhmum atau sifat tercela. Fakam min bakhilin yumsikul mal wa yumridu falaya yatadawa. Maka berapa banyak orang yang kikir itu menahan hartanya, dia sakit, kena sakit. Kalau dia sakit gimana? Uangnya itu ketika sakit dikasih siapa? Fakir miskin atau kaum duafa atau siapa? Dokter. Nah, itu bukan kedermawanan, bukan. Allah memaksa agar yang ada di kamu itu keluar lewat sakit. Wala yatadawa. Bahkan sampai habis pun hartanya tidak beres-beres, tidak sembuh-sembuh. Nah, pilih yang dipaksa keluar apa yang tadi. Kamu mau makan apa, pengen apa, itu seperti itu. Itu akan beda, Derajat yang paling tinggi, derajat dari kedermawan itu adalah isar tadi. Maka banyak orang bakhil. Jadi banyak orang bakhil. Fakam min bakhilin yumsikul mal fayumrid atau fayamrod falayatadawa, sampai dia sakit. Falayatadawa, bahkan tidak bisa berobat, bahkan tidak ada obatnya di sakitnya itu. Wayantahi syahwah falayamna'u minha. Tapi kalau orang bakhil memenuhi kesahwatannya, dia bakal keluar tuh apa yang dia punya. Illal bukhlu bitaman, meskipun harganya mahal. Walau wajadaha majanan la akalha. Dia minta yang gratis-gratis. Ya, majanian, itu mintanya yang gratis-gratis. Nah, itu. Biasanya yang gratis-gratis itu jelek. Ya, cobalah. Mau beras misalkan, beras yang bantuan itu biasanya banyak kutu-kutunya ya. Saya nggak mau yang gratis-gratis. Itu biasanya jelek. Itu. Gitu ya. La akalah, maka orang yang bakhil itu mintanya yang gratis, sungguh dia akan memakannya. Kalau saya tidak mau. Gitu ya. Fahada bakhilun ala nafsi ma'al hajah. Dan ini adalah bakhil pada dirinya ma'al hajah. Maksudnya biar uangnya tidak keluar. Jadi pengennya gratis mulu. Ya, gitu. Maka orang yang seperti ini tidak akan menanjak. Tidak akan menanjak atau tidak bakal naik. Kenapa? Wadzalika yu'tharu ala nafsi ghairuhu ma'annahu muhtajun ilaihi. Jadi apa ya? Sifat bakhil itu hanya diutamakan ke dirinya saja. Jadi wa yu'tharu alaihi. Ma'annahu muhtajun. Karena dia butuh tapi tidak mau mengeluarkan. Fandur ma bainar rajulaini fa inal akhlaq atoya yadu'allah haitsu syaa. Jadi kalau dibandingkan dua pria yang dermawan dan pria yang kikir, semuanya yang memberi rezeki siapa? Allah kan? Allah nitip tuh. Yang memberikan rezeki itu Allah. Ke orang bakhil juga Allah yang memberi rezeki. Ke orang yang dermawan Allah yang memberi rezeki. Tinggal dia berakhlak baik atau tidak. Ketika berakhlak baik, dia akan dermawan. Ketika berakhlak buruk, dia akan bakhil. Nah itu ya. Maka itu semuanya atoya, pemberian Allah. Walaisa ba'dal ithar darajatun fis sakho. Maka yang paling tinggi tadi isar. Itu yang paling tinggi sudah. Jadi kalau masih kedermawan biasa aja, tapi yang paling tinggi. Saya mengambilnya yang paling tinggi aja, isar. Yang dibutuhkan kamu apa? Yang dibutuhkan kamu berapa duit? 100 juta cukup? Itu pada ketawa. Ini namanya isar, memang berat.
Yang tahu kebutuhannya sendiri orang-orang yang kita bantu. Ya. Maka tidak ada derajat yang lebih tinggi setelah isar tuh nggak ada. Yang paling tinggi itu isar. Di bawahnya kedermawan sakho. Tuh ya. Maka disebutkan walaisa ba'dal isar darajatun fis sakho. Jadi nggak ada yang lebih tinggi dibandingkan isar. Di bawahnya kedermawanan yang biasa saja. Itu seperti itu. Maka kalau orang sudah bisa di posisi isar, dia nggak bakal ketemu namanya bakhil, bukhil tuh tidak bakal ada. Dan ini yang dicintai Allah Ar-Razzaq yang maha pemberi rizki. Wa qad afnallahu ala sahabat radhiyallahu anhum. Dan Allah memuji para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khososoh. Ini ya, sahabat muhajirin, sahabat Rasulullah yang hijrah dari mana? Dari Mekah ke Madinah atau Yathrib. Ansor, penghuni Madinah atau Yathrib. Dua kelompok ini yang saling membantu. Seolah-olah mereka itu adalah saudara kandung. Wa yu'thiruna ala anfusihim. Nah, ini wa yu'thiru, mereka mengutamakan kaum muhajirin. Sahabat Ansor itu mengutamakan kaum muhajirin ala anfusim atas diri mereka sendiri. Walau kana bihim khososoh, meskipun sebenarnya saya butuh. Uang itu yang 100 juta saya kasih ke saya sebenarnya butuh. Walau kana khososoh, meskipun orang yang membantu tuh butuh banget. Tuh ya, isar tadi kan. Ini adalah derajat yang tinggi. Orang yang menjalankan akhlak ini adalah orang yang mengikuti jejak sahabat muhajirin dan ansor di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semuanya mereka dijamin surga. Orang yang mencintai Rasulullah sampai akhir hayatnya, berjuang bersama Rasulullah sampai akhir hayatnya dengan memegang kalimat tauhid, maka mereka dijamin surga. Dan mereka adalah punya sifat yang namanya isar tadi. Mereka mengutamakan sahabat muhajirin meskipun sebenarnya butuh. Siapa yang nggak butuh 100 juta kan? Ini kayak gitu. Ya kan? Siap. Walau kana bihim khososoh. Meskipun yang Allah tahu dia punya kepentingan dengan bantuan tadi tahu. Walau kana khososoh. Kenapa Allah mencontohkan sahabat muhajirin dan ansor? Mereka persaudaraannya luar biasa. Bahkan mereka muhajirin dan ansor meskipun bukan saudara kandung itu saling memberi apa? Warisan. Jadi kayak ini melebihi saudara kandung mereka. Maka di dalam hal Al-Hasyr tadi saya sebutkan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khososoh. Mereka mengutamakan sahabat muhajirin. Jadi sahabat Ansor itu mengutamakan sahabat muhajirin ala atas diri mereka meskipun mereka butuh bantuan itu. Ruwiya annahu nazala bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada cerita nih. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita tentang sahabat Ansor dan sahabat muhajirin. Nazala bi Rasulillah. Ada pernah kejadian di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doifun falam yajid inda ahlihi syai'an. Ini ada nih di sahabat Rasulullah ada suatu keluarga. Keluarga ini pas-pasan. Waktu itu di malam itu dia punya makanan hanya cukup di keluarganya saja. Ternyata tiba-tiba ada tamu, Bu. Jadi di sini nazala doifun falam yajid inda ahlihi syai'an, ini hanya sedikit jamuan dia. Lam yajid inda ahli syai'an. Fadakhala alai rajulun minal ansor, maka masuk sahabat dari ansor, fadhahaba bidhaifi ila ahli thumma wada'a baina yadayhi ta'am wa amara imratahu bi itfa'is sirat. Nih. Dia punya makanan cukup hanya keluarganya saja. Anaknya, istrinya sama suaminya. Ternyata ada tamu, Bu. Ada tamu, dia bertamu. Nah, makanan yang dia aslinya ya buat keluarga dia disuguhkan kepada tamu tadi.
Padahal keluarga itu sangat lapar, disuguhkan ke tamu tadi. Agar tidak ketahuan bahwasanya si tuan rumah itu lapar, maka lampunya dimatikan. Fa'as siroj, maka lampunya dimatikan. Ayo makan. Maka yang tadi makanan tadi itu dimakan oleh tamunya, sedangkan tuan rumahnya kelaparan. Fa'as siroj wa ja'ala ba'da yadi ila ta'am ka'annahu ya'kulu. Dia makan aja. Makanan yang diperuntukkan untuk keluarga dia diperuntukkan untuk tamunya. Kenapa? Karena mengutamakan tadi. Nih, isar. Setelah itu apa? Tsumma wada'a baina yadayhi ta'am. Makanan tadi ditaruh ke depan tamunya tadi. Selanjutnya wa amaru imratu bi itfa'is siraj. Jadi sang suami menyuruh mematikan lampu. Wa ja'ala yamuddu yadau ila ta'am ka'annahu ya'kul. Seolah-olah makan, padahal di depan muka suami, istri dan anak-anaknya tidak ada makanan. Tidak ketahuan oleh siapa? Tamunya. Karena kalau disuguhkan untuk semuanya, makanan itu tidak akan cukup. Nah, setelah itu apa? Apa yang terjadi? Hatta akala doif atom, sampai tamunya itu memakan makanan itu habis. Tidak tersisa buat penghuni rumah. Falamma asbaha qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai, keesokan harinya Rasulullah itu bersabda, laqad ajiballah min soni'ikumul lailah ila dhaifikum. Saya kaget, saya takjub. Ada seorang sahabat yang berbuat baiknya sangat luar biasa. Sampai turun ayat Al-Quran. Sampai ayat Al-Quran itu turun gara-gara apa? Orang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjamu tamu meskipun dia lapar. Ya. Maka turun ayat wa nazalat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khososoh. Nah, ini tadi mereka mengutamakan tamu tadi. Jadi antara sahabat Muhajirin dan Ansor atas diri mereka, walau kana bihim khososoh, meskipun dia lapar, meskipun dia butuh. Jadi kebaikan yang tadi itu sampai turun ayat Al-Hasyr ayat 9. Saking apa? Luar biasanya tadi isar. Kamu butuh uang 1 juta, meskipun saya butuh ini, ambil aja dah. Nah, ini namanya isar. Ini jarang yang dilakukan orang, ya gak? Benar gak? Saya butuh nih, jangan dong saya butuh, ya kan? Nah, maka yang paling tinggi, ini yang tercantum di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 9, mereka mengutamakan. Kalau orang bisa melakukan ini, mereka adalah orang-orang yang mencontoh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan Muhajirin dan Ansor. Fasakhau khuluqan min akhlaqillahi ta'ala. Kedermawanan, isar tadi itu adalah bagian akhlak dari Allah Subhanahu wa taala. Wal ithar a'la darajati sakha. Isar tadi adalah tempat tertinggi, tempat yang paling tinggi dari kedermawanan. Wa kana dzalika min da'bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sifat isar tadi adalah bagian kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya, yaitu sahabat Muhajirin dan Ansor. Hatta sammahullah ta'ala aziman faqala ta'ala wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya pada diri kamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat budi pekerti yang luhur. Maka orang yang melakukan isar ini adalah orang yang berbudi pekerti yang luhur. Dia hidupnya akan berkecukupan, tidak bakal kekurangan, tidak bakal melarat. Tapi kalau tidak kuat nih isar tadi, cukup kedermawanan saja. Saya butuh nih 100 juta, tapi gimana ya, ambil aja dah gitu ya. Kalau kuat seperti ini lebih baik, karena ini adalah a'la darajat, derajat yang paling tinggi. Yang lebih bagus misalkan
sesuai kemampuan kita cukup saja. Kedermawanan. Isar ini jarang dilakukan sama orang, kecuali orang-orang yang khusus. Kalau pengen menjadi orang yang khusus, lakukanlah isar ini. Tapi kalau masih belum mampu, maka lakukan kedermawanan atau sakho atau sakhawa itu. Maka orang yang melakukan isar ini, dia sudah mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berbudi pekerti yang luhur. Ini. Maka tinggal pilih kita, pengen yang isar atau yang kedermawanan yang biasa saja. Maka tergantung kemampuan kita. Tapi kalau saya milih yang isar. Karena cepat kaya, Bu. Begitu ya. Mau cepat apa yang lambat kan begitu. Maka ini adalah bagian akhlak yang baik, akhlak yang meskipun kita sekecil apapun, karena kebaikan yang kita keluarkan kapanpun Allah akan menaburkan hasil dari kebaikan yang kita berikan. Meskipun yang kita bantu mau disalahgunakan, meskipun kita ditipu, meskipun kita misalkan dibohongi, tidak ada pengaruh terhadap kebaikan kita. Kebaikan kita akan kembali ke diri kita asalkan kita bertransaksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillahi ta'ala, ikhlas, ya sudah. Mau dia disalahgunakan ya terserah, mau kita dibohongi ya terserah, mau ditipu, dia semakin rendah, kita semakin tinggi. Tinggal pilih kita, mau kita semakin tinggi atau kita turun, tergantung kita. Kalau pengen mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tirulah al-isar tadi. Ini adalah bagian tercepat agar kita menjadi kaya. Saya kira sampai di sini. Alafumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.